Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau memberi tanah yang terbaik. Biarlah firman inilah Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus Kuatku hari ini adalah Contoh Orang Bodoh. Mari kita buka di dalam Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang tingkat kepintaran seseorang, umumnya manusia melihat dari tingkat pendidikannya, yang terlihat juga dari cara dia berbicara maupun bobot dari pembicaraan itu sendiri. Jadi manusia mengukur tingkat kepintaran seseorang atau bodohnya seseorang dari tingkat pendidikan, cara bicara maupun dari isi pembicaraan itu, berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Namun ketika kita membaca ayat ini, orang yang dikatakan bodoh, tadi kita lihat adalah orang yang mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Allah, bahkan tidak mengucap syukur atas pekerjaan Allah di dalam kehidupan mereka. Kata mengenal di sini dalam bahasa aslinya adalah tahu, tetapi tidak mau mengakui. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dan 20, di situ dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mereka sudah melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupan mereka, lewat apa yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Tetapi manusia pada waktu itu tidak mengakui keberadaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan mereka tidak mengucap syukur atas pekerjaan Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang bodoh. Dalam kehidupan orang percaya, kita tentu tahu kita harus belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Tetapi jangan lupa satu hal penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengucap syukur atas keselamatan yang kita terima lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama dan sudah digenapi. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang kedua sampai keempat, di situ dikatakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita patut mengucap syukur buat keselamatan yang kita terima
lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, keselamatan diperuntukkan buat semua orang. Kalau kita baca dalam ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, yang di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang bodoh yang tidak tahu mengucap syukur. Tidak semata-mata hanya mengucap syukur lewat kebaikan Tuhan atau apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal penting di dalam kehidupan orang percaya, bagaimana kita juga mengucap syukur lewat keselamatan yang kita terima. Dalam Roma 10 ayat 9-11 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur atas keselamatan yang kita terima. Mengucap syukur dengan mengerjakan keselamatan itu dengan hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bodoh yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Sudah menerima keselamatan. Sudah merasakan kebaikan Tuhan. Sudah merasakan penyertaan Tuhan. Tetapi justru memilih hidup sia-sia. Memilih hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tuhan akan menolong kita, asal kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, lewat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah Roh-Mu mengajar kami Tuhan, untuk kami belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Terlebih Tuhan, ingatkan kami untuk kami juga mengucap syukur lewat keselamatan yang boleh kami terima. Kami yang harusnya binasa, tetapi Tuhan, kami mengucap syukur lewat pengorbanan-Mu, kami boleh diselamatkan. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh, yang tidak tahu mengucap syukur Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan hidup seturut dengan firman Tuhan. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman-Mu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.